Pernahkah kamu memperhatikan bahwa di tengah dunia yang penuh suara dan sorotan, justru mereka yang paling tenang seringkali tampak paling berpengaruh? Bukan karena mereka paling keras, tapi karena mereka tahu kapan harus berbicara dan kapan cukup diam. Ketenangan seperti itu bukan bawaan lahir, tapi hasil dari pemahaman yang dalam tentang diri, tentang dunia, dan tentang batas antara yang bisa dikendalikan dan yang harus dilepaskan. Manusia modern semakin rentan terhadap kebisingan internal, ekspektasi yang bertumpuk, tuntutan sosial yang samar, dan kecemasan yang terus mengendap tanpa nama. Dalam kondisi seperti ini, ketenangan bukan sekadar pilihan, tapi kebutuhan. Namun, ada pertanyaan yang lebih penting. Apakah ketenangan yang kamu miliki saat ini sungguh berasal dari kedewasaan atau dari kelelahan? Filosofi Stoikisme yang telah terbukti relevan selama lebih dari 2 milenium, mengajak kita menyelami konsep ketenangan, bukan sebagai reaksi pasif, tapi sebagai bentuk kendali aktif yang reflektif dan terarah. Disinilah letak kekuatan sebenarnya, bukan menghindari badai, tapi berdiri tegak di tengahnya tanpa kehilangan arah. Lebih dari sekadar teori, Stoikisme memberi kita prinsip-prinsip praktis untuk membangun ketenangan sejati. Mulai dari memilah apa yang bisa dan tak bisa dikendalikan, hingga membentuk respons yang sadar atas gejolak emosional. Kita tidak sedang diajak untuk jadi dingin dan apatis, tapi justru menjadi lebih hidup, lebih hadir, dan lebih bijak. Karena ketenangan yang otentik bukanlah topeng, melainkan cerminan batin yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Pastikan kamu menonton sampai akhir agar tidak kehilangan makna penting dari pembahasan ini. Dan jangan lupa untuk berlangganan agar kita bisa terus berbagi perspektif yang menginspirasi satu sama lain. Mari kita mulai. Poin 1. Pola pikir. Kadang kita merasa sudah berpikir dengan baik, padahal yang kita lakukan hanyalah mengulang pembenaran dari keyakinan lama. Apakah kamu pernah benar-benar bertanya pada dirimu sendiri? Apa aku mencari kebenaran? Atau hanya ingin merasa benar? Setiap pagi, manusia bangun bukan hanya dengan tubuh yang lelah atau segar, tapi juga dengan pikiran yang membawa sisa-sisa hari kemarin. Keyakinan, kekhawatiran, luka, pembenaran, bahkan rasa takut yang tidak selesai. Dan tanpa sadar, semua itu membentuk ulang cara kita menilai hari ini. Seseorang bisa berdiri di depan cermin dan berkata, "Aku tahu harus berubah." Tapi jika di balik kata itu masih ada pola pikir yang takut disalahkan, terlalu terikat dengan masa lalu, atau terlalu mengandalkan validasi dari luar, maka perubahan yang diharapkan hanya akan jadi ilusi yang tertunda. Bias konfirmasi, misalnya, adalah salah satu jebakan paling halus. Kita cenderung lebih suka informasi yang mendukung apa yang sudah kita percaya. Kita membaca buku yang kita setujui, mendengarkan opini yang sepakat dengan kita, dan menghindari percakapan yang membuat kita tidak nyaman. Tapi bukankah itu bentuk lain dari stagnasi yang terselubung? Disinilah refleksi menjadi penting. Dalam ajaran Stoik, seseorang diajak untuk merefleksi setiap hari, bukan untuk menyesali, tapi untuk melihat, apa aku mengendalikan pikiranku? Atau pikiranku yang mengendalikan aku? Kita tidak diajak untuk jadi keras kepala terhadap keyakinan lama, tapi berani mengkaji ulang. Ini bukan soal menjadi benar di mata orang lain. Ini tentang menjadi jujur dengan diri sendiri. Dan seringkali, tantangan bukan terletak pada ketidaktahuan, tapi pada ego. Ego yang merasa telah tahu cukup. Ego yang enggan diubah. Maka perubahan pola pikir bukan dimulai dari motivasi, tapi dari kerendahan hati untuk mengatakan, mungkin selama ini aku belum benar-benar berpikir. Lalu muncul pertanyaan yang lebih tajam. Kenapa banyak orang tahu pola pikirnya merugikan, tapi tetap bertahan di situ? Jawabannya tidak sederhana. Kadang, pola pikir negatif justru memberi rasa aman. Ada kenyamanan yang aneh dalam penderitaan yang sudah akrab. Seolah-olah, jika kita berubah, kita harus kehilangan identitas yang selama ini kita pakai untuk bertahan. Dan ya, tidak semua perubahan itu tulus. Ada kalanya,
seseorang tampak berubah secara drastis hanya karena ingin melindungi diri dari rasa bersalah. Tidak ada refleksi, tidak ada konsistensi, hanya reaksi. Maka kita perlu bertanya lagi, apakah aku berubah karena aku paham atau karena aku takut terlihat lemah? Bukan berarti kita harus mencurigai semua perubahan, tapi kita perlu jujur. Perubahan yang sejati tidak pernah instan. Ia tumbuh pelan, lewat dialog dalam diri, lewat keberanian bertanya, lewat kesediaan untuk merasa tidak nyaman. Justru dari ketidaknyamanan itu, muncul ruang untuk berkembang. Dan jangan mudah tertipu oleh kata-kata manis tentang berpikir positif. Karena jika berpikir positif hanya jadi pelarian dari kenyataan pahit, maka itu bukan solusi, tapi penyangkalan. Kadang, yang kita butuhkan bukan semangat baru, tapi keberanian untuk duduk bersama rasa takut, untuk berkata, "Aku tahu ini menyakitkan, tapi aku tidak akan lari." Pikiran bukan alat untuk menyembunyikan luka, tapi untuk menyembuhkan. Dalam filsafat Stoik, ada keyakinan bahwa manusia bisa belajar menerima hal-hal yang tidak bisa dia ubah dan memperbaiki apa yang bisa dia kendalikan. Dimulai dari cara berpikir, dan mungkin itu pula yang perlu kita renungkan hari ini. Apa yang sebenarnya aku kendalikan? Dan apakah aku sudah menggunakan pikiranku untuk memahami, atau hanya untuk melarikan diri? Karena bisa jadi, hambatan terbesar dalam hidup bukan datang dari luar, tapi dari pola pikir yang tidak pernah kita berani ubah. Maka perbaikilah ia, sedikit demi sedikit, setiap hari, sebelum ia menjadi penjara yang kamu bangun sendiri. Poin 2. Kekuatan penerimaan. Kita sering membayangkan kekuatan sebagai sesuatu yang bergerak keluar, membentuk, menaklukkan, mengubah. Tapi bagaimana jika kekuatan justru hadir saat kita berhenti melawan? Ada momen-momen dalam hidup yang terasa seperti tembok besar, bukan untuk didobrak, tapi untuk diamati. Bukan karena kita tidak mampu, tapi karena tidak semua yang tampak sebagai hambatan perlu dilawan. Di titik ini, banyak yang merasa bingung. Jika tidak melawan, apakah itu berarti menyerah? Atau, bisa jadi justru disitulah awal kekuatan sejati mulai terbentuk? Penerimaan bukan bentuk keputusasaan, bukan juga pelarian dari kenyataan. Dalam banyak studi psikologi kontemporer, acceptance dipahami sebagai proses sadar, menerima keadaan tanpa reaksi defensif, tanpa menolak emosi yang datang, dan tanpa menciptakan cerita palsu untuk menenangkan diri. Ini berbeda jauh dari pasrah karena tidak punya pilihan. Ini tentang melihat kenyataan apa adanya, tanpa menyuntingnya sesuai keinginan. Dalam keseharian, bentuk kekuatan ini sering tidak terlihat mencolok. Misalnya, saat seseorang diputuskan dari hubungan yang sudah berjalan bertahun-tahun. Di permukaan, ia tampak tenang, tidak marah, tidak menuntut. Tapi di dalam dirinya, ia mungkin telah melalui pergulatan panjang, sampai akhirnya mampu berkata, "Aku menerima bahwa ini telah terjadi. Aku tidak bisa memaksa cinta yang tidak lagi hidup." Apakah itu lemah? Justru sebaliknya. Penelitian menunjukkan bahwa mereka yang mampu menerima pengalaman emosional tanpa perlawanan justru memiliki ketahanan psikologis yang lebih tinggi. Otak kita, terutama sistem limbik yang mengatur stres, menjadi lebih stabil saat kita tidak lagi bereaksi keras terhadap realitas. Kita berhenti memperpanjang luka dengan menolak apa yang sudah terjadi. Dan dari situ, muncul ruang untuk bernapas dan melangkah lagi. Tapi tentu tidak semua bentuk penerimaan itu sehat. Beberapa orang menggunakan kata "aku ikhlas" sebagai tameng untuk menghindar. Mereka tampak tenang, tapi kehilangan gairah, motivasi, bahkan kemampuan untuk berharap. Di sini letak perbedaannya. Penerimaan yang otentik tidak mematikan semangat hidup. Ia justru menghidupkan kembali sesuatu yang lebih murni. Kehadiran penuh terhadap hidup yang sedang berlangsung, bukan hidup yang diinginkan tapi tidak terjadi. Stoikisme tidak pernah mengajarkan kita untuk mati rasa. Ia justru melatih kita agar tidak reaktif terhadap hal-hal di luar kendali.
Karena dengan begitu, kita bisa merespons dunia dengan lebih jernih. Kita tidak lagi mengikat harga diri pada hasil atau menunda ketenangan sampai semua berjalan sempurna. Dan anehnya, saat kita betul-betul menerima, hidup jadi terasa lebih terbuka. Relasi membaik. Ambisi jadi lebih tenang. Bahkan keberuntungan seolah lebih mudah datang. Bukan karena semesta tiba-tiba berpihak, tapi karena kita tidak lagi menghalangi arusnya dengan penolakan batin. Coba perhatikan, di antara teman atau orang terdekatmu, siapa yang paling tenang, paling stabil? Mungkin bukan yang paling keras usahanya, tapi yang paling jujur menerima apa yang bisa dan tidak bisa ia genggam. Mungkin kamu sedang belajar ke arah itu, dan itu bukan kelemahan. Itu pertanda bahwa kamu sedang tumbuh dalam diam, dalam kendali yang tak lagi harus menguasai. Poin 3. Melatih kesadaran diri. Pernah nggak kamu ngerasa berjalan cepat tapi nggak tahu sebenarnya sedang menuju kemana? Seolah hari-hari berlalu, tugas selesai, peran dijalankan, tapi tetap ada ruang kosong yang nggak terisi. Diam-diam kamu mulai bertanya dalam hati, aku ini sebenarnya siapa sih? Dan kenapa rasanya seperti hidup ini bukan milikku sepenuhnya? Kesadaran diri bukan soal pencitraan diri. Ia bukan tentang seberapa banyak kamu bisa berkata, aku tahu siapa diriku. Tapi seberapa dalam kamu benar-benar hadir dalam keputusan yang kamu ambil, dalam emosi yang kamu rasakan, dan dalam pikiran yang kamu biarkan menetap di kepalamu. Bukan sekadar tahu, tapi sadar. Otak manusia memang secara alami bekerja otomatis. Bahkan penelitian neuroscience menjelaskan, sebagian besar keputusan kita, termasuk pilihan makan, respon terhadap emosi, hingga cara kita berinteraksi, dilakukan dalam mode default. Ini disebut predictive mind. Otak menciptakan prediksi untuk menghemat energi. Jadi sangat mungkin kamu menjalani hari demi hari dalam mode autopilot, bahkan tanpa sadar sudah bertahun-tahun begitu. Tapi di balik efisiensi itu, ada sesuatu yang perlahan menghilang. Rasa memiliki terhadap hidupmu sendiri. Karena kamu tidak lagi memilih. Kamu hanya bereaksi. Dan disinilah stoikisme menjadi kontras yang menarik. Ia mengajak kita berhenti sejenak, tidak untuk menghakimi diri, tapi untuk mengamati. Melatih hadir, mengubah reaksi otomatis menjadi respon yang disadari. Beberapa orang menghindari kesadaran bukan karena malas berpikir, tapi karena takut melihat apa yang mungkin tersembunyi di balik lapisan diri mereka. Ketika kamu mulai menyelam ke dalam, kamu tidak hanya menemukan harapan, kamu juga bisa menemukan luka, dan itu tidak selalu menyenangkan. Bahkan bisa terasa seperti menantang seluruh identitas yang selama ini kamu bangun. Tapi bukan berarti kita harus lari dari itu. Justru karena kesadaran membuka ruang konflik batin, maka ia juga membuka kemungkinan resolusi. Dalam psikologi, refleksi yang dalam bisa memicu amigdala hijack. Otak membaca introspeksi sebagai potensi ancaman emosional. Tapi jika dilatih secara bertahap dan konsisten, kesadaran justru menurunkan sensitivitas emosional terhadap stres. Kamu jadi lebih tenang bukan karena tidak punya masalah, tapi karena tahu bagaimana menyikapi pikiran dan emosi dengan jarak yang cukup. Contohnya sederhana, saat kamu merasa jengkel karena seseorang mengkritikmu, sebelum terburu-buru membalas atau menjauh, kamu bisa bertanya, perasaan ini datang dari mana? Apakah ini soal dia atau tentang ketakutan lamaku yang merasa tidak cukup dihargai? Pertanyaan seperti ini menggeser arah dari konflik ke pemahaman. Dan dari pemahaman, kamu mulai punya pilihan. Latihan seperti mencatat perasaan setiap malam, atau mengambil waktu 2 menit di pagi hari untuk mengamati napas dan pikiran, terbukti meningkatkan self-awareness secara signifikan. Efeknya bukan cuma pada ketenangan batin, tapi juga hubungan sosial dan kualitas keputusan. Mungkin kamu sudah pernah mendengar orang bilang, kenali dirimu. Tapi kalimat itu baru jadi nyata saat kamu berhenti di tengah riuh rutinitas dan mulai mengamati ke dalam.
Bukan demi menjadi lebih sempurna, tapi demi menjadi lebih jujur terhadap siapa dirimu. Tanpa topeng. Lalu, kalau kamu berhenti sejenak hari ini dan mendengar suara kecil di dalam dirimu, apa kira-kira yang ingin ia sampaikan? Yang selama ini kamu tutup dengan kesibukan? Poin 4. Menumbuhkan ketangguhan. Ada hal-hal dalam hidup yang tidak bisa kita siapkan. Kita nggak selalu tahu kapan badai datang, siapa yang pergi, atau kapan segalanya runtuh tanpa peringatan. Tapi kita selalu punya satu hal, pilihan untuk bertahan atau berubah. Disitulah letaknya. Ketangguhan bukan soal siapa yang paling keras, tapi siapa yang bisa lentur tanpa patah. Beberapa orang kelihatan kuat dari luar. Mereka tetap tersenyum, tetap bekerja, tetap berfungsi. Tapi, apa ia itu selalu tanda kekuatan? Bisa jadi, itu cuma bentuk lain dari pertahanan. Cara bertahan yang dikira sudah cukup, padahal dalam diam ada luka yang belum selesai. Dan kadang, satu kejadian kecil cukup untuk meruntuhkan bangunan kuat itu dalam sekejap. Bukan karena lemah, tapi karena terlalu lama tidak diberi ruang untuk pulih. Psikologi modern menjelaskan bahwa ketangguhan, resilience, bukan soal menahan rasa sakit tanpa suara, tapi kemampuan untuk memproses tekanan secara sadar, mengatur ulang pola pikir, dan bangkit bukan dengan kepala tertunduk, tapi dengan arah baru yang lebih matang. Stoikisme memperkuat ini. Ia tidak pernah mengagungkan penderitaan demi penderitaan. Ia mengajarkan bagaimana tetap tenang di tengah guncangan, bukan dengan mematikan emosi, tapi dengan mengubah cara kita menilainya. Kamu bisa cek pola ini. Orang yang terbiasa melawan segalanya, tanpa refleksi, seringkali terlihat hebat, tapi rapuh. Karena tidak semua ketangguhan itu murni. Kadang, itu hanya topeng dari trauma lama yang belum selesai. Ketika luka-luka lama dibungkus dengan narasi aku kuat, maka itu bukan lagi proses pemulihan. Itu kamuflase. Contohnya, ada seseorang yang bertahun-tahun dikenal sebagai tangguh. Menghadapi perceraian, kehilangan pekerjaan, tekanan hidup, dan tetap terlihat berdiri tegak. Tapi di satu titik, hanya karena komentar kecil dari orang terdekat, dia ambruk. Air mata yang tak keluar selama bertahun-tahun, tumpah dalam satu malam. Bukan karena komentar itu berat, tapi karena itu menyentuh luka yang tidak pernah ditengok. Seolah hidup bilang, sudah cukup kamu tahan sendiri. Ketangguhan yang sehat adalah soal fleksibilitas batin. Ia tidak menolak rasa sakit, tapi menampungnya, menyaring, lalu melepaskan. Studi tentang positive reappraisal menjelaskan bagaimana orang yang mampu menafsirkan ulang kejadian buruk sebagai proses pertumbuhan justru lebih kuat secara mental. Bukan karena hidupnya lebih mudah, tapi karena cara berpikirnya lebih lentur. Dan gak perlu tunggu tragedi besar untuk melatih itu. Dalam rutinitas kecil pun bisa. Misalnya, ketika kamu menghadapi kritik, kamu bisa bertanya, ini serangan, atau ini peluang untuk tumbuh? Atau saat gagal, kamu bertanya, apakah ini akhir atau titik revisi arah? Jangan terjebak dalam budaya kuat terus yang tidak memberi ruang menangis. Menangis bukan lawan dari ketangguhan. Justru itu bisa jadi gerbang pertama menuju kelegaan. Ketangguhan bukan tentang menyangkal, tapi tentang mengakui bahwa kamu jatuh dan tetap memilih berdiri dengan cara yang lebih bijak. Lalu, jika kamu merasa sedang lelah hari ini, mungkin bukan karena kamu lemah. Mungkin kamu hanya sedang diajak berhenti sebentar, agar bisa kembali dengan versi dirimu yang lebih utuh. Sudahkah kamu beri izin untuk itu? Poin 5. Memilih respons dengan sadar. Kadang kita nggak sadar betapa banyak konflik yang sebenarnya bukan karena situasinya rumit, tapi karena kita bereaksi terlalu cepat. Seolah-olah semua hal di dunia ini mendesak untuk dijawab sekarang juga. Padahal, tidak semua emosi butuh respons seketika. Tidak semua pertanyaan menuntut jawaban. Dan tidak semua ketidaknyamanan harus langsung dibalas dengan serangan balik. Pernah nggak?
Kamu menyesal karena mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak kamu ucapkan? Atau justru diam di saat kamu tahu seharusnya berbicara? Di momen-momen seperti itu, kita sadar bahwa respons kita adalah penentu, bukan peristiwanya. Tapi bagaimana kita menjawabnya? Itu yang membentuk arah hidup. Secara biologis, otak kita memang dirancang untuk bereaksi cepat terhadap ancaman. Sistem limbik, terutama amigdala, aktif lebih dulu ketika kita merasa diserang, dipermalukan, atau dihina. Tujuannya jelas, bertahan. Tapi yang menarik, respons bertahan hidup ini tidak selalu relevan di dunia sosial modern. Kita tidak sedang dikejar binatang buas, tapi otak kita masih bereaksi seolah begitu. Dan itulah kenapa kesadaran dibutuhkan, untuk memberi jarak antara stimulus dan reaksi. Kamu mungkin terlihat tenang, tapi apakah tenang itu hasil dari pengendalian atau hanya penundaan ledakan? Itu dua hal yang sangat berbeda. Orang bisa saja diam karena sedang menahan emosi kuat yang sewaktu-waktu bisa meledak. Tapi ketika diam itu lahir dari pemahaman mendalam, ketika kamu tahu alasanmu memilih tidak membalas, disitulah kontrol sejati tumbuh. Dan stoikisme mengajarkan hal itu dengan sangat presisi. Bukan soal menahan diri karena takut, tapi memilih diam atau berbicara karena kamu sadar arah dampaknya. Ada studi menarik dari bidang neuroscience yang membuktikan bahwa hanya dengan menunda respons selama 3-5 detik saat emosi muncul, kita bisa memberi kesempatan prefrontal cortex, bagian otak yang bertanggung jawab atas penilaian rasional, untuk mengambil alih. Dalam hitungan detik itulah hidup bisa berubah. Mau marah atau memaafkan, mau menyakiti atau memahami. Dan dalam dunia yang memuja kecepatan, memilih lambat justru jadi bentuk kekuatan. Tapi tentu saja, tidak semua diam adalah kedewasaan. Ada juga yang memilih diam karena takut, karena ingin menghindar. Dan disinilah pentingnya jujur terhadap diri sendiri. Apakah aku sedang mengelola atau menghindari? Contohnya sederhana. Ketika seseorang mengkritikmu dengan tajam, kamu bisa memilih untuk melawan, membalas, atau berhenti sejenak dan bertanya dalam hati, apa yang sebenarnya aku kejar dari membalas ini? Harga diriku? Atau hanya reaksi sesaat dari luka lama? Di titik itu, kamu sedang tidak kalah. Kamu sedang membangun kekuatan dari dalam. Karena pada akhirnya, respons yang sadar bukan cuma soal logika, tapi keberanian untuk tidak bereaksi demi harga diri semu, dan memilih bertindak sesuai nilai, bukan impuls. Jadi, di setiap ketegangan, sebelum kamu merespons, tanya pelan-pelan. Apakah ini datang dari diriku yang sadar atau dari diriku yang terluka? Karena hidupmu bukan tentang apa yang terjadi padamu, tapi tentang bagaimana kamu memilih menjawabnya. Poin 6. Membatasi keinginan yang berlebihan. Kita hidup di zaman di mana kata cukup terdengar asing. Hampir setiap hari, ada dorongan halus yang menyusup lewat layar, lewat percakapan, bahkan lewat perasaan sendiri. Seolah kamu harus terus menambah sesuatu untuk merasa layak. Lebih sukses, lebih cepat, lebih terlihat. Tapi pernahkah kamu bertanya, sampai kapan? Keinginan itu manusiawi. Tidak ada yang salah dengan ingin lebih baik, lebih aman, atau lebih dihargai. Tapi ketika keinginan itu tumbuh tanpa arah, tanpa kontrol, dan tanpa kesadaran, perlahan kamu tidak lagi memilikinya. Justru kamu yang dimiliki olehnya. Dan disinilah muncul benih keresahan. Bukan karena kamu gagal, tapi karena kamu sedang berlari tanpa tujuan yang sebenarnya kamu pahami. Stoikisme tidak pernah memusuhi keinginan, tapi ia mempertanyakan kemana keinginan itu membawamu. Apakah ke arah kebijaksanaan, atau sekadar ke lorong tanpa ujung yang dipenuhi harapan palsu dan kecemasan tanpa suara? Psikologi modern mencatat bagaimana dorongan untuk terus memiliki bisa dipicu oleh luka lama, rasa tak aman, takut tak dihargai, atau pengalaman ditolak. Maka keinginan itu bukan soal barang, tapi simbol.
Bukan soal mobil, tapi rasa aman. Bukan soal pujian, tapi rasa diakui. Dan di titik ini, mengejar lebih banyak bisa jadi bukan pertumbuhan, tapi pelarian. Pola seperti ini dikenal sebagai hedonic treadmill. Semakin kamu dapat, semakin kamu merasa kurang. Karena standar kebahagiaanmu ikut bergeser setiap kali kamu berhasil mencapainya. Kamu mulai hidup dari validasi, bukan dari kesadaran diri. Lalu bagaimana cara membatasi keinginan tanpa merasa kamu sedang mundur dari dunia yang bergerak cepat? Jawabannya bukan di luar, tapi di cara kamu menilai apa yang benar-benar penting. Membatasi keinginan bukan tentang hidup miskin atau menolak kenyamanan, tapi tentang membedakan mana yang penting dan mana yang hanya ingin karena terbiasa membandingkan. Ini adalah keberanian untuk berkata, "Aku bisa punya itu, tapi aku memilih tidak, karena aku tahu arah hidupku." Misalnya, kamu melihat orang lain terus-menerus upgrade gaya hidup. Ada godaan untuk ikut. Bukan karena kamu butuh, tapi karena takut tertinggal. Saat itu terjadi, tarik napas. Tanyakan pelan-pelan. Apakah ini keinginanku, atau hanya bayangan orang lain yang sedang kuburuk sangkakan sebagai tujuan hidupku? Ketenangan lahir bukan ketika kamu punya segalanya, tapi ketika kamu tahu, dengan jernih, bahwa tidak semua hal perlu kamu kejar. Dan kalau ada suara dalam dirimu yang berkata, "Tapi gimana kalau aku kehilangan kesempatan?" Mungkin yang perlu ditanyakan bukan tentang peluang, tapi tentang apa yang sedang kamu ukur dengan kata kesempatan itu. Karena pada akhirnya, hidup yang penuh bukan soal berapa banyak yang kamu genggam, tapi seberapa dalam kamu bisa menikmati yang sudah ada, tanpa terus dicemaskan oleh yang belum tentu datang. Jadi, cukupkan bukan karena kamu kalah, tapi karena kamu sadar, tak semua yang bisa dimiliki perlu dimiliki. Poin 7. Menjadi pribadi yang berbudi luhur. Pernahkah kamu merasa, jadi orang baik itu melelahkan? Bukan karena kamu tidak ingin melakukan yang benar, tapi karena dunia sering tak memberi ruang bagi kebaikan untuk tumbuh tanpa disalahpahami. Ketulusan dianggap naif. Kesabaran dicurigai. Bahkan kadang, ketika kamu memilih untuk tidak membalas, orang mengira kamu lemah. Dan saat kamu tetap memegang prinsip, diam-diam kamu mulai bertanya, apakah masih relevan bersikap berbudi luhur di dunia yang keras ini? Jawaban yang jujur, tidak selalu terlihat relevan, tapi tetap penting. Realitas sosial saat ini memang tidak ramah terhadap kehalusan hati. Banyak situasi di mana suara keras lebih cepat didengar daripada ketenangan yang penuh pertimbangan. Dalam budaya yang menjadikan efisiensi sebagai ukuran nilai, kebaikan kadang dianggap beban, bukan kekuatan. Tapi jika kita tarik mundur sedikit dan melihat dengan jernih, kita akan sadar bahwa apa yang tampak lambat dari kebajikan justru menciptakan kedalaman yang tidak dimiliki oleh strategi cepat. Stoikisme menyebut kebajikan sebagai satu-satunya kebaikan sejati. Segala hal lain, kekuasaan, uang, pengaruh, hanya alat. Nilai moral bukan sekadar etika di permukaan, tapi kemampuan untuk tetap jernih dalam keputusan, meski dunia mendorong sebaliknya. Itu bukan kelemahan. Justru itu bentuk tertinggi dari kekuatan batin. Ada alasan psikologis di balik ini. Penelitian tentang moral grandstanding menunjukkan bahwa tak sedikit orang yang memakai kebaikan sebagai topeng untuk pengakuan, pujian, atau membangun citra. Tapi sebaliknya, kebajikan sejati bukan tentang performa, tapi tentang konsistensi. Bahkan saat tak ada yang melihat. Bahkan saat yang kamu dapat hanya kesalahpahaman dan sepi. Kamu mungkin pernah melihat seseorang yang berubah drastis. Dulunya keras, tiba-tiba jadi sangat lembut. Dulunya ambisius, sekarang dermawan. Lalu kamu bertanya-tanya, itu pertobatan atau strategi? Jawabannya, tergantung konsistensinya. Jika kebaikan itu tetap hidup bahkan saat tak ada sorotan, besar kemungkinan itu tulus. Tapi jika hanya muncul saat ada keuntungan sosial, mungkin yang sedang dimainkan bukan kebajikan, tapi pencitraan.
Dan kamu juga mungkin pernah ada di posisi ini, memberi terlalu banyak, lalu merasa dimanfaatkan, menjadi terlalu pengertian, lalu malah dilupakan. Itu bukan karena kamu salah, tapi mungkin karena belum membangun batas yang sehat. Bahkan niat baik pun perlu tempat yang tepat. Kalau tidak, ia bisa berubah menjadi kelelahan yang sunyi. Kebajikan bukan berarti kamu harus selalu memaafkan atau mengorbankan dirimu. Justru, menjadi pribadi yang berbudi luhur butuh keberanian untuk berkata, "Cukup." Bukan karena kamu marah, tapi karena kamu paham nilai dirimu sendiri. Di dunia yang semakin bising dan cepat, pribadi yang berbudi luhur mungkin tampak pelan. Tapi seperti air yang terus mengalir, ia membentuk sungai. Dalam diamnya, ia menyembuhkan. Dalam keteguhannya, ia memberi arah. Jadi saat kamu ragu, ingat ini, kamu tidak sedang kalah. Kamu sedang membangun sesuatu yang lebih tahan lama, integritas yang tidak bisa dibeli, dan ketenangan yang tidak bisa dicuri. Poin 8. Memahami sifat kehidupan yang sementara. Pernahkah kamu merasa waktu bergerak terlalu cepat, bahkan saat kamu belum benar-benar hidup? Ada momen-momen ketika segalanya terasa hampa. Rutinitas berjalan, tugas selesai, tapi dalam diam. Ada suara kecil yang bertanya, "Apakah semua ini cukup?" Bukan dalam arti materi, tapi makna. Pertanyaan ini bukan kelemahan. Justru itu tanda bahwa kesadaran akan kefanaan mulai mengetuk. Dalam filsafat Stoik, kefanaan bukan musuh. Ia adalah cermin. Ia tidak datang untuk menakut-nakuti, tapi untuk membangunkan. Bahwa kita hidup bukan untuk selama-lamanya, dan justru karena itu, hidup menjadi berharga. Tapi anehnya, kebanyakan orang tahu bahwa segalanya akan berakhir, namun tetap menjalani hari seperti waktu tak terbatas. Dalam teori terror manajemen di psikologi modern, ini bukan karena mereka tidak tahu akan mati, tapi karena mereka terlalu tahu. Dan itu menakutkan. Pikiran bawah sadar akhirnya membungkus rasa takut itu dengan kesibukan, ambisi, atau bahkan pelarian. Bukan karena kita tidak ingin merenung, tapi karena kita takut jika terlalu dalam, kita akan kehilangan semangat untuk bertahan. Tapi apakah itu benar? Apakah sadar akan kefanaan membuat kita lemah? Coba perhatikan, sebagian orang justru berubah drastis setelah kehilangan. Dari yang dulu mengejar kekuasaan, lalu memilih kesederhanaan. Dari yang dulu hanya sibuk mengejar pencapaian, lalu belajar menikmati momen. Bisa jadi itu pencerahan, tapi bisa juga trauma. Perbedaannya terletak pada satu hal. Apakah perubahan itu lahir dari kedewasaan yang reflektif, atau hanya pelarian sementara dari rasa sakit yang belum selesai? Satu hal yang bisa kita refleksikan bersama, rasa takut akan kefanaan tidak selalu muncul dalam bentuk ketakutan terhadap kematian. Kadang ia muncul dalam bentuk terlalu sibuk, terlalu mengejar validasi, terlalu ingin diingat. Dan tanpa sadar, kita malah kehilangan saat ini. Kalau kamu pernah merasa seperti mengejar sesuatu yang tidak kamu pahami sepenuhnya, bisa jadi itu bentuk lain dari rasa takut akan hidup yang berakhir terlalu cepat. Lalu, bagaimana cara tetap waras di tengah kenyataan bahwa segalanya akan berlalu? Sederhana, tapi tidak instan. Dengan melatih kehadiran. Bukan sekadar mindfulness yang tren, tapi benar-benar hadir dalam percakapan, dalam tawa, dalam kesedihan. Dengan menulis jurnal, bukan untuk konten, tapi untuk memahami apa yang benar-benar penting buatmu. Dan dengan mengucap syukur, bukan karena semuanya baik, tapi karena kamu masih ada di sini. Masih punya waktu. Waktu memang tidak bisa dihentikan, tapi kesadaran akan keterbatasannya bisa menjadi arah. Bukan untuk membuat kita takut, tapi untuk menyaring mana yang benar-benar penting dan mana yang hanya kebisingan. Karena jika kita tahu semuanya akan berlalu, bukankah kita akan lebih berhati-hati dalam mencintai, dalam memilih, dalam memaafkan, dan dalam menjadi manusia? Poin 9. Nilai dari rasa syukur.
Kadang yang membuat hidup terasa berat bukan karena kekurangannya, tapi karena lupa menyadari apa yang sudah ada. Pernah nggak kamu bangun pagi, semuanya berjalan seperti biasa, tidak ada yang salah, tapi entah kenapa, tetap terasa kosong, seolah ada sesuatu yang hilang, tapi kamu sendiri tidak tahu apa. Padahal kalau dilihat dari luar, hidupmu terlihat baik-baik saja. Bisa jadi, bukan karena kamu kurang beruntung, tapi karena otakmu sedang tidak fokus pada apa yang masih kamu miliki. Secara ilmiah, ini masuk akal. Otak manusia punya kecenderungan alami yang disebut negativity bias, lebih sensitif terhadap kehilangan daripada kelimpahan. Karena itulah banyak orang baru merasa bersyukur justru ketika sudah kehilangan. Bukan karena tidak punya alasan untuk bersyukur sebelumnya, tapi karena kesadaran akan nilai sering muncul setelah semuanya pergi. Masalahnya, jika kebiasaan ini berulang, maka pola pikir itu akan memperkuat diri sendiri. Rasa syukur jadi reaktif, bukan proaktif. Hanya muncul saat krisis, bukan saat damai. Padahal dalam filsafat stoik maupun psikologi modern, syukur justru bekerja paling dalam saat dilatih, bukan ditunggu datangnya. Penelitian oleh Emmons dan McCullough menunjukkan bahwa menulis 3 hal yang disyukuri setiap hari selama 10 minggu dapat meningkatkan kebahagiaan, menurunkan stres, bahkan memperbaiki kualitas tidur. Artinya, syukur itu bukan hasil dari kondisi yang ideal, tapi kebiasaan batin yang bisa dibentuk, walaupun hidup tidak selalu ideal. Namun begini, bersyukur bukan berarti memaksa diri untuk merasa bahagia sepanjang waktu. Ada perbedaan besar antara syukur yang tulus dan syukur yang digunakan sebagai penyangkalan. Pernahkah kamu menemui seseorang yang terlihat selalu positif, selalu bilang, "Saya bersyukur kok," tapi di baliknya menyimpan kelelahan, atau bahkan kekecewaan yang dalam? Mungkin bukan kebohongan, tapi bisa jadi itu bentuk pertahanan. Dalam psikologi ini disebut gratitude trap, rasa syukur yang jadi kewajiban sosial, bukan pengalaman batin. Dan ini penting untuk kita sadari. Tidak semua syukur itu sehat. Syukur yang sehat adalah yang memberi kedamaian, bukan tekanan. Yang memberi ruang untuk mengakui luka, bukan menutupinya. Kalau kamu pernah merasa terjebak antara rasa bersalah karena belum cukup bersyukur dan rasa sedih karena kenyataan belum sesuai harapan, itu bukan tanda kamu lemah. Justru itu menunjukkan kamu sedang berada dalam proses membangun kedewasaan batin. Mungkin luka lama masih bicara. Mungkin harapanmu belum selesai kamu pahami. Tapi saat kamu bisa berhenti sejenak dan berkata, "Aku tidak punya semuanya, tapi ada hal yang tetap layak disyukuri." Di titik itu, kamu mulai merebut kembali kendali emosionalmu. Syukur bukan alasan untuk pasrah, tapi fondasi untuk bertumbuh. Karena saat kamu tahu apa yang patut dihargai, kamu juga tahu kemana arah yang pantas dituju. Dan saat kamu menyadari betapa sementara segalanya, kamu tidak akan sibuk mencari lebih, tapi belajar menjaga yang bermakna. Jadi, kalau hari ini terasa biasa saja, bukan berarti tidak ada yang berharga. Mungkin kamu hanya perlu diam sebentar dan memperhatikan kembali hal-hal kecil yang selama ini diam-diam menjaga ketenanganmu. Poin 10. Terus belajar dan bertumbuh. Ada saatnya kamu merasa kamu sudah cukup tahu. Bukan karena kamu sombong, tapi karena dunia mulai terasa repetitif. Pola-pola lama berulang, obrolan makin dangkal, dan tantangan hidup kadang terasa seperti permainan ulang, hanya beda level. Tapi jauh di dalam, kamu mungkin juga merasakan keraguan. Apakah ini tanda kedewasaan atau justru stagnasi yang tersamar? Pertanyaan ini wajar, karena memang tidak mudah membedakan antara ketenangan yang lahir dari kebijaksanaan dan diam yang lahir dari kebosanan. Filosofi Stoik tidak pernah menjanjikan titik akhir. Yang mereka tekankan justru kesadaran bahwa hidup adalah latihan yang tidak pernah selesai. Belajar bukan lagi sekadar soal menambah informasi, tapi tentang membentuk kedalaman. Cara berpikir yang lebih tenang, cara merasa yang lebih tertata, dan cara hidup yang lebih selaras. Namun ada fakta yang menarik.
Sebuah studi dari Harvard menunjukkan bahwa seiring bertambahnya usia, banyak orang justru kehilangan rasa ingin tahu. Bukan karena tidak mampu, tapi karena terlalu sibuk mengejar stabilitas. Mereka mulai memilih kenyamanan daripada pertumbuhan, rutinitas daripada eksplorasi. Dan pada akhirnya, yang tersisa hanya rasa seperti ada yang kurang, walau tak tahu apa. Pernah kamu merasa begitu? Karena bisa jadi, rasa kosong yang muncul bukan karena kamu belum cukup berhasil, tapi karena kamu belum memberi ruang untuk bertumbuh kembali. Dan belajar, bukan dalam bentuk akademik, tapi dalam makna personal, adalah satu-satunya jalan untuk menyalakan kembali rasa hidup itu. Tapi mari kita jujur, tidak semua orang belajar karena ingin bertumbuh. Kadang orang terlihat haus belajar, padahal hanya ingin lebih unggul, ingin terlihat lebih cerdas, ingin mengatasi rasa takut tertinggal, ingin diakui. Dan ini penting disadari, pertumbuhan sejati tidak lahir dari ambisi yang cemas, tapi dari kesediaan untuk berubah, bahkan ketika tak ada yang menonton. Kalau kamu pernah belajar sesuatu baru, membaca topik yang tidak kamu mengerti, mencoba perspektif yang bertentangan dengan keyakinanmu, atau mengakui bahwa kamu salah, itu bukan kelemahan. Itu adalah pertanda bahwa kamu sedang bertumbuh. Bukan karena kamu sudah tahu semuanya, tapi karena kamu cukup bijak untuk mengakui bahwa kamu belum selesai. Proses ini bisa melelahkan. Ada hari-hari di mana kamu merasa semakin tahu, justru semakin bingung. Itu bukan kegagalan. Justru itu tanda kamu keluar dari ilusi sudah tahu. Dalam psikologi, ini dikenal sebagai illusion of explanatory depth, di mana saat kita mulai menjelaskan sesuatu, kita sadar betapa dangkal pemahaman kita sebelumnya. Dan jika kamu pernah merasa, semakin aku belajar, semakin aku sadar bahwa aku tidak tahu apa-apa. Selamat, itu bukan kekalahan. Itu awal dari kebijaksanaan. Karena kebijaksanaan bukan soal memiliki semua jawaban, tapi tentang cukup sadar untuk menerima bahwa hidup ini tidak selalu butuh jawaban. Kadang, yang kita butuhkan hanyalah keberanian untuk terus berjalan, belajar, bertumbuh, dan menjadi sedikit lebih jernih dari hari kemarin. Itulah kekuatan tenang yang tidak banyak bicara. Tapi saat ia hadir, hidup terasa lebih utuh. Kesimpulan, mungkin sekarang kamu mulai sadar bahwa ketenangan bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Ia bukan hadiah, tapi hasil. Dan bukan hasil dari pencapaian besar, tapi dari keberanian untuk hadir. Di tengah ragu, di balik diam, di bawah tekanan yang tak selalu terlihat. Selama ini, banyak orang berpikir bahwa hidup akan terasa damai setelah semuanya tercapai. Tapi pelan-pelan, kita mulai melihat kenyataan. Ada yang sudah punya segalanya, tapi tetap merasa kosong. Ada yang tampak kuat di luar, tapi hatinya terus berperang. Artinya, damai bukan berada di luar diri, tapi di dalam cara kita menanggapi hidup itu sendiri. Kamu bisa mengejar banyak hal, ambisi, validasi, pengakuan. Tapi jika kamu tidak punya kendali terhadap pikiran dan emosi sendiri, apa gunanya semuanya? Sepanjang perjalanan tadi, kita menyusuri 10 pelajaran penting dari stoikisme. Bukan untuk membuatmu menjadi sempurna, tapi untuk membantumu menyadari bahwa ketenangan, kendali, dan kebijaksanaan bukan sesuatu yang dikumpulkan, tapi dilatih, perlahan, diam-diam, bahkan saat tidak ada yang melihat. Karena dalam dunia yang semakin gaduh, kemampuan untuk tetap tenang adalah kekuatan yang langka. Psikologi modern membuktikan bahwa ketenangan batin, equanimity, bukan hanya efek dari regulasi emosi yang baik, tapi juga tanda integrasi antara pengalaman, refleksi, dan makna. Saat kamu bisa merespon sesuatu dengan sadar, tanpa terburu-buru, tanpa perlu validasi, disitulah muncul otoritas batin yang tak perlu diumumkan. Itu kekuatan yang tidak kasar, tapi mendalam. Tapi bukan berarti semua akan langsung terasa jelas. Akan ada momen di mana kamu mempertanyakan semuanya. Apakah semua ini layak diperjuangkan? Kenapa justru saat aku belajar tenang,
Aku malah merasa asing di tengah orang-orang. Pertanyaan itu valid. Karena memang butuh keberanian untuk tidak mengikuti arus. Butuh kestabilan untuk memilih keheningan di tengah kebisingan. Tapi justru disitulah tempat kekuatanmu tumbuh. Saat kamu tidak lagi terikat oleh ekspektasi, tapi terhubung dengan keutuhan dirimu sendiri. Kamu tidak harus menjawab semuanya hari ini. Kamu hanya perlu mengingat satu hal. Hidup ini bergerak, tapi tidak semua yang bergerak itu berarti maju. Kadang, maju berarti berhenti. Untuk menilai ulang, untuk memilih dengan sadar. Dan dalam jeda itu, kamu bisa mendengar suara paling jujur yang selama ini tenggelam. Suaramu sendiri. Jadi, kalau suatu saat kamu merasa bingung, lelah, atau ragu, itu bukan pertanda kamu gagal. Itu hanya panggilan untuk kembali, bukan mundur, tapi pulang. Ke tempat di mana ketenangan bukan lagi tujuan, tapi cara berjalan. Karena pada akhirnya, bukan seberapa cepat kamu bergerak, tapi seberapa dalam kamu bisa bertahan, dengan jiwa yang tetap utuh, di tengah dunia yang terus berubah. Dan disitulah, ketenangan menjadi sumber kekuatan yang sebenarnya.